Tukang. Berkat bantuan Dedi Mulyadi, Polri Listio Sigit mencurigai Peggy Cianjur sosok asli pelaku kasus Vina. Semenjak pusaran kasus Vina Cirebon, terus muncul beragam misteri dan teka-teki yang tak kunjung terkuak. Dedi Mulyadi berusaha keras untuk membongkar rahasia besar di balik pembunuhan Vina. Terlebih setelah aparat kepolisian menangkap salah satu DPO kasus Vina Cirebon. Atas nama Peggy Setiawan alias Perong yang kini telah dijadikan tersangka, meski diduga bukan Peggy sebenarnya dan hingga kini menjadi polemik di tengah masyarakat. Sementara itu di sisi lain, seorang sosok pria di Cianjur diduga sebagai Peggy Setiawan alias Perong yang asli menjadi sorotan setelah ditelusuri oleh Dedi Mulyadi. Bahkan netizen menduga dia adalah sosok asli pelaku kasus Vina Cirebon. Setelah Peggy Cianjur diinterogasi oleh Dedi Mulyadi, beberapa kejanggalan mulai terkuak. Netizen mendesak Polri Listio Sigit untuk segera periksa Peggy Cianjur. Netizen meyakini bahwa otak pembunuhan Vina ada Peggy Cianjur. Peggy Setiawan Cianjur telah melakukan berbagai klarifikasi di media sosial jika dirinya bukanlah seperti yang dituding netizen. Merupakan anak mantan Bupati Cirebon Sunjaya Purwadi Sastra dan mantan Wakil Bupati Cirebon, Wahyu Ciptaningsih. Namun, publik seakan tak percaya dengan klarifikasi tersebut lantaran dalam perkembangannya terus dipenuhi kejanggalan. Bahkan, dalam video penelusuran yang dilakukan oleh Dedi Mulyadi, kembali terkuak sebuah kejanggalan yang sangat signifikan. Dalam penelusurannya, Dedi Mulyadi menemukan kejanggalan tentang identitas Peggy Setiawan Cianjur dalam akta kelahiran dan ijazah sekolah dasar. Nomor induk siswa nasional 9976 393525. Lulus selama 6 tahun, ijazahnya tidak diambil. Berarti ijazahnya tidak diambil sejak tahun 2016. Bulan Mei. Peristiwanya adalah bulan Agustus, tanggal 27 Agustus 2016. Nanti orang itu akan dihubungkan, ini jangan Laura gitu. Iya kan? Nah, sudah. Peggy, apakah Peggy di sekolahnya kategori baik? Ya baik, ya kadang baik masuk kelas, kadang baik di warung. Tidak masuk kelas, karena dia budak bangor. Ya kan? Kamu sering bolos dulu? Kenapa sering bolos? Aneh, benternya nggak kanyahoan ya. Ini yang nulisnya siapa? Masih ada tulisan gini? Iya Pak. Peggy Setiawan tinggal di Desa Gadok, Kecamatan Pacet, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Dia adalah anak pertama dari Cecep Dahlan Setiawan dan Elis yang menikah di bawah tangan sehingga tak memiliki surat nikah. Narasi yang beredar adalah Peggy Setiawan merupakan anak dari mantan Bupati Cirebon Sunjaya Purwadi Sastra dan mantan Wakil Bupati Cirebon, Wahyu Ciptaningsih. Kemudian demi lolos dari kasus Vina Cirebon, Peggy Setiawan dititipkan pada sopir ayah ibunya, Cecep. Namun saat diwawancara oleh Dedi Mulyadi, Cecep menerangkan dari pernikahannya dengan Elis, dia memiliki 2 orang anak yakni Peggy dan Fauzi. Dedi Mulyadi menerangkan biasanya jika pasangan suami istri tak memiliki surat nikah, maka akta kelahiran anaknya yang mencantumkan nama ibunya saja. Namun akta kelahiran Peggy Setiawan justru yang dicantumkan adalah nama Cecep dan Elis. Tak hanya itu, kondisi akta kelahiran Peggy juga sudah tak sempurna lagi. Tulisan yang tertera sudah luntur terkena air. Cecep kemudian bercerita anaknya semakin dikaitkan dengan kasus Vina Cirebon karena jenis kelamin Peggy dalam akta adalah wanita.
Kejanggalan bukan hanya terdapat pada akta kelahiran saja, tapi juga ijazah sekolah dasar Peggy Setiawan. Anehnya pada ijazah SD Peggy Setiawan tidak terdapat fotonya. Cecep mengatakan ijazah Peggy tak ada foto karena terlepas. Selain itu, Deddy Mulyadi juga menanyakan beberapa hal seputar kehidupan Peggy Setiawan yang diketahui saat ini bekerja sebagai tukang ojek. Peggy Setiawan mengaku pada saat kejadian Vina Cirebon dirinya masih sekolah SMK jurusan TKJ, Teknik Komputer, dan Jaringan. Namun ia mengaku bahwa ijazah SMK-nya masih tertahan di sekolah karena belum ditebus. Kepada Deddy Mulyadi, ia mengaku untuk menebus ijazah SMK tersebut membutuhkan uang sekitar 2 juta rupiah lebih. Hal tersebut turut menjadi sorotan netizen yang ingin kasus ini segera terang benderang. Nah, setelah ijazah ditebus, sejumlah kejanggalan lainnya pun kembali terkuak, seperti cap 3 jari Peggy Setiawan Cianjur baru dibubuhi setelah ijazahnya ada. Selain itu, sederet kejanggalan lainnya pun makin terkuak setelah Deddy Mulyadi terus bertanya kepada Peggy Setiawan soal dirinya yang dikaitkan dengan kasus Vina Cirebon. Ekspresi dan gelagat Peggy Setiawan terus memperlihatkan hal aneh seperti grogi dan gelisah. Alhasil, banyak netizen yang beranggapan bahwa Peggy Setiawan Cianjur adalah sosok Peggy sebenarnya. Namun demikian, meski sederet kejanggalan terus terkuak, dugaan soal Peggy Setiawan Cianjur adalah sosok yang diduga Peggy asli di kasus Vina Cirebon belum terbukti secara resmi alias belum terkonfirmasi. Kalau dibilang bahwa alat bukti kurang ini sedikit saya buka sedikit lah. Sebenarnya saya nggak pengen membuka-buka masalah kayak gini karena lebih cenderung ke pengadilan sebenarnya. Ini contohnya. Ini adalah foto Peggy tahun 2016. Oke? Ini yang diambil penyidik ketika penggerbekan di sana, difoto dan ditunjukkan sama pelaku dan di BAP di dalam BAP itu menyebutkan bahwa ya ini Pak, ini Peggy Pak, ini pelakunya. Ini sebagai contoh bahwa penyidik tidak asal-asalan untuk menetapkan siapa yang akan menjadi tersangka. Dan prosesnya sangat panjang. Dari mulai siapa sih yang punya nama Peggy di dalam browsing ataupun dalam hasil penyelidikan Polri. Ada 17 atau 19 nama. Satu persatu dikupas, satu persatu didalamin, satu persatu dijadikan alat bukti. Sampai akhirnya ketemulah ini di satu tempat di Kabupaten Bandung, di mana, mohon maaf, Bu, bapaknya Peggy itu memperkenalkan Peggy di tempat kosnya dia, bukan sebagai Peggy, tapi sebagai Robi, yang dibilang adalah keponakan dia. BAP juga udah kita ambil. Tanda kutip, tanda tanya. Kalau emang itu anaknya, kalau emang itu tidak ada masalah, kenapa harus pakai nama yang lain? Sekarang baru dibilang itu anak saya tidak bersalah. Boleh. Tapi yang jelas bahwa penyidik akan berhati-hati dan penyidik sangat concern untuk masalah ini. Apalagi Bapak Kapolri sering menyampaikan kepada kami, kepada seluruh jajaran, polisi tidak anti kritik. Polisi sangat transparan dan terbuka untuk informasi apapun. Sebagai bukti bahwa dalam rangka kasus Peggy ini pun polisi membuka hotline masyarakat ya, kepada masyarakat. Alhamdulillah sudah ada 180 lebih, ada masukan, ada saran, ada banyak hal yang bisa kita dalamin untuk bisa kita ungkap bagaimana kasus ini yang sebenarnya supaya terang benderang, bukan berdasarkan opini. Bukan berdasarkan persepsi, tapi alat buktilah nanti yang akan melihat